Pernahkah engkau merasa lelah menjadi orang baik? Di saat engkau mencoba hijrah, dunia justru terasa semakin menjepit. Teman-teman menjauh, cemoohan berdatangan, dan rasa malas di dalam dadamu terasa begitu membakar. Seolah-olah menjaga iman hari ini lebih perih daripada luka fisik manapun. Engkau tidak sendirian. Nabi Muhammad SAW sudah memperingatkan bahwa akan datang suatu masa di mana menjaga agama akan terasa seperti menggenggam bara api. Jika kau lepas, apinya padam, tapi kau kehilangan cahaya. Jika kau genggam, tanganmu melepuh karena panasnya. Lalu, bagaimana para kekasih Allah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mampu tersenyum meski tangannya sedang terbakar oleh ujian? Apa rahasia batin yang membuat mereka tidak pernah menyerah? Saat kita justru seringkali tumbang di tengah jalan, dalam 1 jam ke depan, mari kita bedah rahasia besar tentang istiqomah yang akan mengubah rasa perihmu menjadi ketenangan yang tak terbendung. Simaklah hingga detik terakhir, karena mungkin di menit kesekian, ada satu kalimat yang akan menyelamatkan imanmu selamanya. Sebelum kita memasuki samudera nasihat Sultanul Aulia, izinkan saya mendoakanmu. Bagi engkau yang bersedia meluangkan waktu 1 jam ini untuk menyimak wejangan ini sampai tuntas, semoga Allah titipkan kekuatan gunung ke dalam hatimu. Semoga Allah jadikan engkau pribadi yang kokoh, yang tidak goyah oleh badai ujian. Dan semoga setiap lelahmu dalam beribadah dicatat sebagai penghapus dosa-dosamu di masa lalu. Jika engkau merasa video ini adalah penguat yang selama ini kau cari, dukunglah dakwah ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan share video ini. 1 klik darimu bisa jadi adalah tangan yang menolong saudara kita di luar sana, yang hampir menyerah dalam hijrahnya. Dan saudaraku, jangan simpan letihmu sendirian. Tuliskan satu harapan paling tulus, atau doa yang sedang engkau perjuangkan saat ini, di kolom komentar di bawah. Tidak ada doa yang terlalu kecil di hadapan Allah. Mari kita saling mendoakan. Jika engkau membaca komentar saudara kita yang lain, luangkan sedetik waktu untuk membalasnya dengan kata, "Amin." Ketahuilah, kita tidak pernah tahu dari lisan siapa doa itu akan menembus langit. Saat ribuan orang di sini mengaminkan harapanmu, disitulah pintu rahmat Allah terbuka lebar bagi kita semua. Mari kita mulai perjalanan ini. Saudaraku, mari kita bicara tentang sebuah kejujuran yang sering kita sembunyikan dari dunia. Pernahkah engkau memulai sebuah langkah kebaikan dengan semangat yang berkobar-kobar? Engkau berjanji malam itu, di bawah sujud yang basah oleh air mata, bahwa engkau akan berubah. Engkau berjanji akan menjaga syalat tepat waktu. Engkau berjanji akan membaca Al-Quran setiap fajar. Engkau berjanji tidak akan lagi membiarkan lisanmu menyakiti orang lain. Namun, apa yang terjadi setelah 1 minggu, 1 bulan? Perlahan, api itu meredup. Sajadahmu mulai berdebu kembali. Al-Quranmu kembali tersimpan rapi di rak tanpa sentuhan. Ibadah yang dulunya terasa manis, kini terasa seperti beban yang sangat berat di pundak. Engkau mulai mencari-cari alasan. Aku sedang sibuk. Aku sedang lelah. Besok saja aku mulai lagi. Hingga akhirnya, engkau kembali menjadi dirimu yang dulu yang asing bagi Tuhanmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sang Sultanul Aulia, menatap fenomena ini dengan kelembutan yang menyayat hati. Beliau menyebutnya sebagai futur sebuah kondisi di mana jiwa kehilangan tenaganya, seperti api yang kehilangan oksigen. Beliau berkata, "Wahai pengembara, engkau tidak lelah karena ibadahnya. Engkau lelah karena engkau berjalan tanpa membawa hatimu. Engkau seperti orang yang memikul air di tengah padang pasir, namun wadahmu bocor tanpa engkau sadari." Di bagian pertama ini, kita akan masuk ke dalam kegelapan batin kita sendiri, untuk mencari tahu, kemana perginya semangat itu, dan mengapa istiqomah terasa sesulit menggenggam bara api. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajak kita untuk membedah, mengapa semangat kita seringkali hanya bersifat musiman. Beliau menjelaskan bahwa kebanyakan dari kita beribadah hanya saat badai datang. Saat hutang mencekik, kita sujud panjang. Saat sakit menghantam, kita rajin berzikir. Namun, begitu badai berlalu, begitu rezeki kembali lancar, kita seolah-olah mengupah Allah dengan kelalaian kita kembali. Beliau berkata dengan nada yang penuh perenungan, "Wahai hamba Allah, engkau menjadikan Tuhanmu sebagai pelarian di saat sempit,
namun engkau menjadikan dunia sebagai tempat tinggalmu di saat lapang. Bagaimana mungkin engkau bisa istiqomah jika pondasi ibadahmu adalah kebutuhan duniamu, bukan kerinduanmu kepadanya? Inilah tragedi sesungguhnya. Kita mencintai pemberian Nia, tapi kita tidak mencintai sang pemberi. Istiqomah menjadi sulit karena kita menganggap ibadah sebagai transaksi. Kita berharap dengan sholat duha, uang akan datang esok hari. Saat uang itu tak kunjung tiba, kita kecewa dan berhenti. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa istiqomah adalah tentang ketetapan hati di tengah kondisi apapun. Entah engkau sedang di puncak keberhasilan atau di dasar kegagalan, posisi sujudmu tidak boleh bergeser 1 senti pun. Tanpa pemahaman ini, semangatmu hanyalah emosi sesaat yang akan lenyap ditelan waktu. Engkau mungkin bertanya, mengapa Allah membuat jalan kebaikan ini begitu sulit? Mengapa saat aku ingin bertaubat, godaan justru datang lebih kencang? Teman-teman lama yang membawa maksiat tiba-tiba menghubungimu, kesempatan untuk curang tiba-tiba terbuka lebar, dan rasa kantuk saat fajar terasa 1000 kali lebih berat daripada biasanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan jawaban yang akan merubah sudut pandangmu. Beliau mengibaratkan istiqomah seperti menggenggam bara api, bukan untuk menyiksamu, tapi untuk menguji keaslian imanmu. Emas tidak akan murni jika tidak dibakar dalam tungku yang sangat panas, kata beliau. Begitu pula jiwamu. Allah membiarkan jalan ketaatan itu terasa panas di tanganmu, agar Dia tahu apakah engkau menggenggam Nia karena Allah, atau engkau hanya mencari kenyamanan semu. Kesulitan dalam istiqomah adalah cara Allah menyaring siapa hamba yang setia dan siapa hamba yang pekerja harian. Saat engkau merasa perih menggenggam ketaatan itu, saat engkau merasa lelah bertahan dalam kebaikan, sementara orang di sekitarmu asyik dengan kesia-siaan, ketahuilah bahwa saat itulah derajatmu sedang dinaikkan. Perih itu adalah tanda bahwa imanmu sedang hidup, karena hanya benda mati yang tidak akan merasakan panasnya api. Maka, wahai jiwa yang saat ini sedang merasa futur, wahai engkau yang sudah mulai malas melangkahkan kaki ke masjid, engkau yang sudah mulai bosan dengan rutinitas zikirmu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memanggilmu malam ini. Jangan lepaskan bara itu. Jangan biarkan api kecil di hatimu padam hanya karena engkau merasa perih sebentar di dunia. Akui saja di hadapannya, ya Allah, aku lelah. Aku ingin istiqomah, tapi aku lemah. Pengakuan itu jauh lebih jujur daripada engkau pura-pura kuat, namun akhirnya menghilang. Malam ini, mari kita kumpulkan kembali sisa-sisa semangat kita. Kita tidak berjalan sendirian. Sang Sultanul Aulia telah menunjukkan jalannya, dan Allah sedang menanti langkahmu berikutnya. Namun, bagaimana cara menggenggam bara itu agar tidak menghancurkan tangan kita? Bagaimana merubah rasa perih menjadi energi yang menenangkan jiwa? Di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke dalam inti rahasia spiritual yang paling dalam. Kita akan mempelajari filosofi bara api di telapak tangan secara lebih detail. Tetaplah bersama kami di channel Kisah Islam Nusantara, karena perjuanganmu baru saja dimulai. Saudaraku, mari kita bicara tentang sebuah rahasia yang seringkali disalahpahami. Banyak yang mengira bahwa istiqomah berarti menjadi sempurna tanpa cacat. Mereka mengira istiqomah adalah berjalan di atas garis lurus tanpa pernah sekalipun terpeleset. Maka, ketika mereka terjatuh kembali ke dalam dosa lama, ketika mereka melewatkan satu malam tanpa tahajud, atau ketika amarah kembali menguasai lisan mereka, mereka berkata, "Sudahlah, aku memang tidak bakat menjadi orang baik. Aku sudah gagal istiqomah." Padahal, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menatapmu yang sedang bersimbah lumpur itu dengan pandangan kasih sayang. Beliau membisikkan sebuah kebenaran yang akan menghancurkan keputusasaanmu. Wahai anakku, istiqomah bukanlah tentang tidak pernah jatuh. Istiqomah adalah tentang berapa kali engkau sanggup bangkit kembali setiap kali engkau tersungkur. Jika engkau jatuh 1000 kali, maka berdirilah 1001 kali. Karena Allah lebih mencintai rintihan taubat seorang pendosa yang ingin bangkit daripada kesombongan seorang ahli ibadah yang merasa tak pernah salah. Tahukah engkau kapan setan benar-benar memenangkan pertempuran? Bukan saat engkau berbuat dosa, tapi saat setan berhasil meyakinkanmu bahwa pintu taubat
sudah tertutup untukmu. Itulah titik di mana istiqomahmu benar-benar mati. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memperingatkan bahwa hawa nafsu dan setan akan bekerja sama untuk membuatmu merasa kotor dan tak layak bersujud lagi. Beliau berkata, jangan biarkan noda di pakaianmu membuatmu berhenti berjalan menuju sang kekasih. Basuhlah pakaian itu dengan air mata penyesalan, lalu melangkahlah kembali. Sultanul Aulia mengajarkan bahwa setiap kali engkau bangkit setelah terjatuh, genggamanmu pada bara istiqomah itu justru menjadi semakin kuat. Mengapa? Karena kini engkau tidak lagi mengandalkan kekuatan dirimu, melainkan engkau sepenuhnya bersandar pada ampunan Allah. Kegagalanmu adalah cara Allah mematahkan kesombonganmu, agar engkau sadar bahwa tanpa hidayahnya, engkau hanyalah debu yang tertiup angin. Lalu, bagaimana cara bangkit saat jiwa terasa sangat berat? Syekh Abdul Qadir memberikan resepnya. Segeralah, jangan menunggu esok hari untuk bertaubat. Jangan menunggu hati merasa siap untuk kembali beribadah. Jika engkau berbuat dosa di siang hari, hapuslah dengan kebaikan di sore hari. Jika engkau lalai di malam hari, bersujudlah di waktu fajar. Istiqomah dalam kegagalan adalah kemampuan untuk terus pulang. Ibarat seorang anak kecil yang lari dari rumahnya, lalu tersesat dan terluka. Ibu yang penyayang tidak akan memukulnya. Ia akan memeluknya dan mengobati lukanya. Allah lebih dari sekadar kasih sayang seorang ibu. Dia menantimu di pintu taubat nia setiap detik. Syekh Abdul Qadir mengingatkan, bara api istiqomah itu mungkin sempat redup karena kelalaianmu, tapi jangan biarkan ia padam. Tiuplah kembali dengan istighfar, dan nyalakan lagi dengan langkah kecil kebaikan. Maka, bagi engkau yang merasa hari ini telah gagal, engkau yang merasa ibadahmu hancur berantakan karena godaan maksiat, bangkitlah, jangan dengarkan bisikan keputusasaan itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajakmu untuk menyeka air matamu dan mulai melangkah lagi. Allah tidak mencari hamba yang tidak pernah salah, tapi Allah mencari hamba yang selalu kembali kepadanya. Sekarang, setelah engkau paham bahwa jatuh bukan berarti berakhir, mari kita pahami lebih dalam tentang hakikat bara api yang kau genggam ini. Mengapa panasnya begitu luar biasa, dan mengapa panas itu justru yang akan menyelamatkanmu? Kita bersiap masuk ke bagian 2, filosofi bara api di telapak tangan. Saudaraku, mari kita renungkan sejenak sebuah peringatan yang melintasi zaman. Nabi kita tercinta pernah berkata bahwa akan datang suatu masa di mana orang yang berpegang teguh pada agamanya, orang yang mencoba istiqomah dalam kebaikan, laksana orang yang sedang menggenggam bara api. Sebuah perumpamaan yang sangat mengerikan, bukan? Mengapa harus bara api? Mengapa bukan menggenggam duri? Mengapa bukan mendaki gunung yang tinggi? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajak kita untuk menatap bara itu tanpa rasa takut. Beliau berkata, wahai anakku, bara api itu adalah simbol dari ketaatanmu di tengah zaman yang penuh dengan air es kelalaian. Jika engkau melepasnya, tanganmu memang akan terasa dingin dan nyaman, tapi engkau akan kehilangan cahaya di tengah kegelapan jalan menuju Tuhanmu. Namun jika engkau menggenggamnya, ia memang akan membakar kulitmu, tapi ia akan menerangi ruhmu. Banyak dari kita yang gagal istiqomah karena kita hanya ingin cahayanya, tapi kita menolak panasnya. Kita ingin masuk surga, tapi kita tidak mau merasakan perihnya menahan hawa nafsu. Kita ingin menjadi hamba yang dicintai, tapi kita mengeluh saat diuji dengan kesulitan. Di bagian kedua ini, kita akan membedah filosofi di balik bara api ini. Kita akan belajar mengapa rasa sakit dalam ibadah sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah yang paling tinggi, yang sedang membentukmu menjadi pribadi yang tak lagi mempan oleh api neraka. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membongkar dilema terbesar manusia, pilihan antara kenyamanan sesaat atau kebenaran yang abadi. Beliau menjelaskan bahwa istiqomah terasa seperti bara api karena ia berlawanan dengan tabiat dasar ego kita. Ego kita ingin tidur saat fajar menyingsing, tapi istiqomah memaksanya bangun untuk bersujud. Ego kita ingin menyimpan harta untuk kemewahan diri, tapi istiqomah memaksanya untuk berbagi dengan yang lapar. Beliau berkata, dunia adalah tempat persinggahan yang menipu. Ia menawarkan air yang ternyata adalah fata morgana, dan ia menjanjikan istirahat yang ternyata adalah kelalaian. Saat engkau memutuskan untuk istiqomah,
engkau sebenarnya sedang berperang melawan arus dunia. Dan setiap kali engkau melawan arus, gesekannya akan terasa panas. Itulah bara api tersebut. Bagi Syekh Abdul Qadir, panasnya bara api itu adalah pajak kemuliaan. Tidak ada sesuatu yang berharga di dunia ini yang didapatkan tanpa rasa sakit. Seorang atlet berlatih hingga ototnya terbakar untuk mendapatkan medali. Seorang pelajar belajar hingga matanya pedih untuk mendapatkan ilmu. Maka, bagaimana mungkin engkau mengharapkan keridaan ilahi tanpa merasakan sedikit pun panas dalam ketaatanmu? Istiqomah adalah ujian apakah engkau lebih mencintai kenyamanan dirimu, atau engkau lebih mencintai Tuhanmu. Inilah rahasia paling dalam yang diajarkan oleh Sultanul Aulia. Beliau mengungkapkan bahwa bara api ketaatan memiliki sifat yang ajaib. Semakin kuat engkau menggenggamnya dengan penuh kesabaran, maka perlahan lisan rasa panas itu akan berubah menjadi dingin di dalam batinmu. Seperti api yang menjadi dingin bagi Nabi Ibrahim, demikian pula istiqomah akan menjadi kenikmatan bagi mereka yang sudah melampaui titik kritis penderitaannya. Syekh Abdul Qadir berpesan, janganlah engkau melepas genggamanmu hanya karena kulitmu melepuh. Bertahanlah sebentar lagi, karena sesungguhnya api itu sedang membakar sifat-sifat burukmu. Ia sedang membakar kesombonganmu, membakar ketamakanmu, dan membakar ketergantunganmu pada makhluk. Saat semua sampah di hatimu sudah terbakar habis oleh bara istiqomah, maka yang tersisa hanyalah emas murni pengabdian. Inilah filosofi sejati dari bara api tersebut. Ia tidak dimaksudkan untuk menghancurkan tanganmu, tapi untuk mensucikannya. Tangan yang sudah terbiasa menggenggam bara ketaatan tidak akan lagi tertarik untuk menggenggam kenikmatan dunia yang haram. Engkau akan sampai pada tingkatan di mana engkau merasa aneh jika tidak beribadah. Engkau akan merasa sakit jika sehari saja tidak berbuat baik. Rasa perih itu kini telah bermutasi menjadi rindu yang tak terbendung. Engkau bukan lagi menggenggam bara, tapi engkau sedang menggenggam kunci gerbang kedamaian. Maka, wahai saudaraku yang saat ini sedang merasa panas dalam hijrahmu, wahai engkau yang mulai merasa lelah dicemooh karena ketaatanmu, atau engkau yang mulai jenuh dengan rutinitas ibadahmu, tataplah tanganmu, jangan lepaskan bara itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajakmu untuk tidak fokus pada rasa perihnya, tapi fokuslah pada siapa yang sedang melihatmu menggenggamnya. Allah sedang tersenyum menatap hamba-Nya yang rela terbakar sedikit di dunia demi mendapatkan sintonia yang abadi. Malam ini, katakan pada jiwamu, wahai jiwaku, sedikit lagi. Bersabarlah sedikit lagi. Bara ini akan menjadi cahaya yang akan menuntunmu di jembatan sirat nanti. Namun, kita harus waspada, karena saat kita sedang berusaha menggenggam bara ini dengan kuat, ada musuh yang sangat halus yang mencoba meniup tangan kita agar kita merasa kedinginan dan akhirnya melepaskannya. Musuh itu ada di dalam dirimu sendiri. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang jebakan halus hawa nafsu yang seringkali merusak istiqomah kita tanpa kita sadari. Tetaplah bersama kami di channel Kisah Islam Nusantara, karena perjuanganmu adalah perjalanan menuju kemuliaan. Kita bersiap masuk ke bagian 3. Jebakan hawa nafsu yang halus. Saudaraku, berhati-hatilah jika di bagian sebelumnya kita belajar bahwa ancaman bagi istiqomah adalah rasa panas, maka di bagian ini kita akan belajar tentang ancaman yang jauh lebih mematikan, rasa nyaman yang menipu. Seringkali kita berhenti berbuat baik bukan karena kita diserang oleh musuh, tapi karena kita disuapi oleh rasa malas yang dibungkus dengan alasan-alasan yang terasa sangat logis di telinga kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang pengamat jiwa yang tajam, memperingatkan kita tentang angin dingin hawa nafsu. Beliau berkata, wahai pengembara, nafsumu adalah seekor binatang buas yang sangat cerdik. Ia tidak akan selalu menyerangmu dengan kemaksiatan yang nyata. Terkadang, ia akan datang kepadamu dengan wajah kelelahan. Ia akan membisikkan kepadamu bahwa engkau sudah cukup beribadah, bahwa engkau perlu beristirahat, atau bahwa Allah Maha Pengampun atas kelalaianmu malam ini. Pernahkah engkau merasa bahwa setelah melakukan sebuah kebaikan besar, engkau tiba-tiba merasa boleh untuk sedikit santai dalam ketaatan? Itulah jebakan halus itu. Di bagian ketiga ini, kita akan membongkar strategi hawa nafsu dalam memadamkan bara istiqomahmu.
kita akan belajar mengapa rasa puas diri adalah racun yang paling mematikan bagi seorang hamba yang sedang mendaki menuju Tuhannya. Senjata pertama hawa nafsu untuk merusak istiqomahmu bukanlah perintah untuk berhenti, melainkan perintah untuk menunda. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan bahwa nafsu sangat suka menggunakan kata nanti. Nanti setelah pekerjaan ini selesai, nanti setelah aku tidak mengantuk lagi, nanti setelah aku mencapai usia tertentu. Beliau berkata, "Wahai anakku, menunda ketaatan adalah tanda dari matinya keinginan batin. Engkau tidak sadar bahwa setiap kali engkau berkata nanti, engkau sedang meniup baramu dengan nafas kelalaian, dan setiap tiupan itu membuatnya semakin redup, hingga akhirnya engkau terbangun dan menemukan tanganmu hanya memegang abu dingin yang tak lagi punya cahaya." Menunda adalah cara halus nafsu untuk membunuh semangatmu tanpa engkau merasa sedang berdosa. Hawa nafsu akan membisikkan bahwa waktu masih panjang, bahwa Allah akan selalu menunggumu. Padahal, istiqomah adalah tentang saat ini. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa saat engkau merasakan dorongan untuk menunda kebaikan, itulah saat di mana bara apimu sedang sangat membutuhkan perlindunganmu. Jangan biarkan alasan sibuk merampas waktu sujudmu, karena kesibukan tanpa keberkahan ibadah hanyalah lari di tempat yang akan melelahkan ruhmu. Jebakan kedua yang jauh lebih berbahaya adalah ujub rasa kagum pada diri sendiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memperingatkan bahwa terkadang setan membiarkanmu istiqomah hanya agar engkau merasa lebih baik dari orang lain. Engkau merasa sudah rajin tahajud, engkau merasa sudah banyak sedekah, dan perlahan engkau mulai memandang rendah mereka yang masih bergelimang dosa. Sultanul Aulia berkata, dosa yang membuatmu merasa hina dan hancur di hadapan Allah jauh lebih baik daripada ketaatan yang membuatmu merasa sombong dan suci. Saat rasa bangga itu muncul, bara istiqomahmu tidak lagi membakar dosamu, tapi ia justru membakar amalmu sendiri. Nafsu akan membuatmu merasa sudah sampai, padahal perjalananmu masih ribuan mil jauhnya. Inilah mengapa istiqomah membutuhkan kerendahan hati yang mutlak. Syekh Abdul Qadir mengajarkan agar kita melihat setiap kebaikan yang kita lakukan sebagai murni pemberian Allah, bukan karena kehebatan kita. Jika engkau merasa bangga karena bisa bangun malam, ketahuilah bahwa Alilah yang membangunkanmu. Jika engkau merasa hebat karena bisa menahan amarah, ketahuilah bahwa Alilah yang menenangkan hatimu. Tanpa kesadaran ini, istiqomahmu akan berubah menjadi berhala baru yang justru menjauhkanmu dari Sang Pencipta. Maka, wahai saudaraku yang sedang berjuang dalam kebaikan, jangan pernah merasa aman dari tipu daya dirimu sendiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajak kita untuk selalu curiga pada alasan-alasan yang membuat kita ingin beristirahat dari ketaatan. Malam ini, periksalah hatimu. Apakah engkau masih menggenggam bara itu karena cinta, atau engkau sedang menikmatinya karena rasa bangga? Mintalah kepada Allah agar Dia melindungimu dari halus dan lisinnya hawa nafsu. Katakan, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tipu daya diriku sendiri yang ingin memadamkan cahaya ini." Namun, bagaimana cara kita bertahan menghadapi panasnya bara ini jika tangan kita sudah mulai melepuh dan hati kita mulai letih? Ada sebuah rahasia, sebuah pelindung tangan yang akan membuat rasa panas itu berubah menjadi kesejukan yang luar biasa. Rahasia itu adalah cinta. Di bagian selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cinta kepada Allah menjadi perisai yang membuat istiqomahmu tak lagi terasa menyiksa. Tetaplah bersama kami di channel Kisah Islam Nusantara, karena pintu rahasia baru saja akan terbuka. Kita bersiap masuk ke bagian 4. Kekuatan cinta sebagai pelindung tangan. Saudaraku, mari kita jujur. Mengapa ibadah selama ini terasa begitu berat? Mengapa bangun di sepertiga malam terasa seperti memikul gunung, dan menahan lisan dari gibah terasa seperti menahan napas di dalam air? Jawabannya sederhana. Karena kita melakukannya karena kewajiban, bukan karena kerinduan. Kita melakukannya karena takut pada neraka, atau karena menginginkan surga, namun kita lupa pada Sang Pemilik surga dan neraka itu sendiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
Sang Sultanul Aulia yang hatinya telah terbakar oleh api cinta ilahi, memberikan sebuah kunci emas bagi kita yang sedang kelelahan. Beliau berkata, "Wahai pengembara, jika engkau beribadah dengan beban, maka setiap langkahmu akan terasa menyiksa. Namun jika engkau beribadah dengan cinta, maka api yang panas pun akan terasa seperti hembusan angin surga di kulitmu." Beliau mengajarkan bahwa cinta adalah pelindung tangan yang sesungguhnya. Tanpa cinta, istiqomah adalah penjara. Namun dengan cinta, istiqomah adalah kemerdekaan yang paling tinggi. Di bagian keempat ini, kita akan mempelajari bagaimana merubah harus menjadi butuh dan merubah beban menjadi kerinduan. Kita akan belajar bagaimana para kekasih Allah mampu menggenggam bara ketaatan tanpa sedikit pun merasa melepuh karena hati mereka telah lebih dulu dipenuhi oleh kemanisan cintanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajak kita merenungkan satu hal. Seorang kekasih yang sedang rindu tidak akan pernah merasa berat untuk berjalan berkilo-kilometer hanya untuk menatap wajah orang yang dicintainya. Ia tidak akan mengeluh tentang kakinya yang lelah atau malam yang dingin. Mengapa? Karena rasa cintanya telah menghapus rasa sakit fisiknya. Beliau berkata, "Celakalah orang yang berdiri di hadapan Allah, namun hatinya masih tertinggal di pasar. Ia melakukan gerakan syalat, namun jiwanya sedang terpenjara oleh urusan dunianya." Istiqomah menjadi berat karena kita tidak melihat syalat sebagai pertemuan pribadi dengan Sang Maha Pengasih. Kita melihatnya sebagai daftar tugas yang harus dicentang agar kita merasa aman dari dosa. Sultanul Aulia mengajarkan teknik batin yang luar biasa. Sebelum engkau beribadah, hadirkanlah kesadaran bahwa engkau sedang diundang oleh Sang Raja di Raja. Bayangkan dia sedang menatapmu dengan penuh kasih sayang, menunggu bisikan hatimu. Saat kesadaran ini muncul, rasa malasmu akan luntur. Tanganmu yang tadinya perih menggenggam bara istiqomah, tiba-tiba merasa terlindungi. Engkau tidak lagi merasa dipaksa untuk taat, tapi engkau merasa malu untuk tidak taat. Itulah awal mula dari kemanisan iman. Ada sebuah kekuatan yang sanggup mendinginkan bara api ujian yang paling panas sekalipun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebutnya sebagai air mata kerinduan. Beliau berkata, "Satu tetes air mata yang jatuh karena rasa rindu kepada Allah lebih kuat daripada samudra untuk memadamkan api penderitaanmu." Beliau menceritakan bahwa para kekasih Allah istiqomah bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka hancur dalam cinta. Mereka sadar bahwa dunia ini hanya sementara, dan hanya Allah lah satu-satunya tempat bersandar yang abadi. Saat engkau mencintai Allah, maka setiap ujian yang datang engkau anggap sebagai surat cinta darinya. Jika dia memberimu kesulitan, engkau tahu dia sedang ingin mendengar suaramu dalam doa. Jika dia memberimu kesempitan, engkau tahu dia sedang ingin engkau hanya berharap kepadanya. Inilah pelindung tangan yang tidak bisa ditembus oleh rasa bosan. Cinta membuatmu ingin selalu memberi yang terbaik. Engkau tidak lagi bertanya berapa minimal syarat yang harus aku lakukan, tapi engkau akan bertanya, berapa banyak lagi sujud yang bisa aku persembahkan untuknya. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa saat cinta sudah meresap ke dalam tulang sumsumu, maka istiqomah bukan lagi sebuah perjuangan, melainkan sebuah kebutuhan seperti nafas. Tanpanya, jiwamu akan mati. Maka, wahai saudaraku yang sedang merasa lelah dalam ketaatan, berhentilah sejenak dari usahamu untuk menjadi kuat. Cobalah untuk menjadi pecinta. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajakmu untuk tidak lagi bergulat dengan rasa malasmu, tapi mulailah merayu Tuhanmu dengan hatimu. Malam ini, mintalah kepadanya, "Ya Allah, karuniakanlah aku rasa cinta kepadamu, yang membuat setiap ibadahku terasa manis, dan setiap ujianku terasa ringan." Rasakan bagaimana pelindung cahaya itu mulai membungkus tanganmu. Bara istiqomah itu masih ada di sana. Ia masih panas bagi orang lain, tapi bagimu, ia telah menjadi permata yang paling menyejukkan hati. Namun, tantangan bagi seorang pecinta bukan hanya datang dari dalam dirinya. Seringkali, saat kita sudah mantap melangkah dengan cinta, dunia luar mulai melemparkan beta-beta ujiannya, hujatan, cemoohan, dan godaan gengsi dunia.
akan mencoba merobek pelindung cintamu. Bagaimana cara bertahan saat lingkunganmu justru ingin engkau melepas bara itu? Di bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang keteguhan di tengah badai sosial. Tetaplah bersama kami di channel Kisah Islam Nusantara. Karena cinta sejati akan diuji oleh waktu. Saudaraku, terkadang medan perang yang paling berat untuk sebuah keistiqomahan bukanlah di masjid, bukan di tempat kerja, melainkan di dalam rumah kita sendiri. Pernahkah engkau merasa begitu kuat beribadah saat sendirian? Namun, saat engkau pulang, engkau dihadapkan pada pasangan yang tidak mendukung, anak-anak yang sulit diatur, atau orang tua yang belum memahami jalan hijrahmu. Engkau ingin bangun tahajud, tapi ada rasa sungkan. Engkau ingin menjaga lisan, tapi pertengkaran kecil di meja makan memancing amarahmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sangat menjunjung tinggi adab dan hak-hak keluarga berpesan kepada kita, "Wahai pengembara, janganlah engkau menjadi singa di luar rumah, namun menjadi bangkai di dalam rumah." Istiqomahmu tidak akan sempurna sebelum ia menyentuh hati orang-orang yang paling dekat denganmu. Di bagian tambahan ini, kita akan membedah bagaimana menjaga bara istiqomah di tengah dinamika keluarga. Kita akan belajar bahwa rumahmu adalah madrasah pertamamu, dan kesabaranmu menghadapi orang-orang terkasih adalah ujian istiqomah yang paling nyata di mata Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan peringatan keras kepada mereka yang baru berhijrah. Jangan jadikan istiqomahmu sebagai pedang untuk menghakimi keluargamu yang belum bertaubat. Seringkali kita gagal istiqomah karena kita merasa lebih suci dari orang rumah. Kita marah saat mereka tidak syalat. Kita mencaci saat mereka masih bermaksiat. Dan akhirnya, bara istiqomah kita justru membakar kedamaian rumah tangga. Sultanul Aulia mengajarkan bahwa istiqomah dalam keluarga adalah tentang keteladanan uswah. Beliau berkata, "Jika engkau ingin keluargamu berubah, rubahlah dirimu terlebih dahulu hingga mereka melihat pancaran Tuhan di wajahmu." Istiqomah di rumah berarti tetap lembut saat dikasari, tetap melayani saat tidak dihargai, dan tetap mendoakan dalam diam. Saat engkau istiqomah dalam akhlak yang mulia di depan anak dan pasanganmu, engkau sebenarnya sedang menanam benih cahaya di hati mereka. Jangan paksa mereka untuk ikut menggenggam baramu sekarang. Biarkan mereka tertarik karena melihat bahwa baramu tidak menyakitimu, melainkan membuatmu menjadi manusia yang lebih penyayang dan lebih tenang dari sebelumnya. Seringkali kita mengeluh bahwa keluarga adalah penghambat istiqomah kita. Namun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membalikkan logika itu. Beliau menjelaskan bahwa setiap kesulitan yang engkau hadapi saat mengurus keluarga adalah bahan bakar bagi api istiqomahmu. Lelahmu mengurus anak, sabarmu menghadapi pasangan, adalah di zikir yang tidak bersuara, namun paling nyaring terdengar di langit. Kata beliau mengajak kita melihat rumah sebagai gua tempat kita berhalwat dengan Allah melalui pengabdian kepada sesama manusia. Istiqomah di rumah berarti tidak membiarkan emosi duniawi memadamkan api imanmu. Saat rumah terasa panas karena masalah, dinginkanlah dengan istighfarmu. Saat rumah terasa gelap karena kesempitan rezeki, terangilah dengan syalat jamaahmu. Sultanul Aulia meyakinkan bahwa jika sebuah rumah sudah diisi oleh seorang hamba yang istiqomah, maka keberkahan akan turun menyelimuti seluruh penghuni rumah tersebut. Bahkan, jika mereka tidak menyadarinya, engkau adalah penjamin keselamatan bagi keluargamu melalui ketaatan yang engkau jaga dengan susah payah di tengah malam. Jangan menyerah pada keluargamu, karena istiqomahmu adalah jalan keselamatan bagi mereka. Maka, wahai pejuang istiqomah yang sedang berjuang di bawah atap rumahmu sendiri, jangan berkecil hati jika keluargamu belum sejalan denganmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpesan agar engkau tetap menjadi samudera yang luas, yang mampu menampung segala sampah, namun tetap jernih di kedalamannya. Malam ini, tataplah wajah-wajah di rumahmu dengan penuh cinta. Katakan dalam hatimu, "Ya Allah, jadikanlah istiqomahku sebagai wasilah hidayah bagi mereka." Rasakan bagaimana bara di tanganmu kini menghangatkan seisi rumah tanpa membakarnya. Engkau adalah penjaga cahaya di tengah keluargamu. Setelah kita mampu menata istiqomah di dalam rumah, tantangan selanjutnya
adalah bagaimana menghadapi gelombang yang lebih besar di luar sana. Bagaimana saat dunia mencoba menggoyang gengsi dan harga dirimu, kita akan masuk ke bagian yang akan menguatkan mentalmu di hadapan manusia. Kita bersiap masuk ke bagian 5. Istiqomah di tengah hujatan dan gengsi dunia. Saudaraku, mari kita bicara tentang ujian yang paling sering membuat para pejuang hijrah bertekuk lutut. Bukan karena mereka tidak kuat menahan hawa nafsu, tapi karena mereka tidak kuat menahan lisan manusia. Pernahkah engkau merasa sangat bersemangat untuk berubah? Namun saat engkau mulai menutup aurat, saat engkau mulai rajin ke masjid, atau saat engkau mulai meninggalkan pergaulan yang sia-sia, orang-orang terdekatmu justru menjadi musuh pertamamu. Mereka mulai membisikkan kota-kota yang menyakitkan. Sok suci kamu, tiba-tiba jadi ustadz ya? Jangan terlalu fanatik, hidup itu harus dinikmati. Atau yang lebih berat, mereka menjauhimu, mengeluarkanmu dari lingkaran pertemanan, dan membuatmu merasa menjadi orang asing di rumahmu sendiri. Di titik itulah, bara api istiqomah di tanganmu terasa 1000 kali lebih panas. Bukan karena apinya bertambah besar, tapi karena hatimu mulai ragu. Apakah aku sanggup bertahan sendirian? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang pernah menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam kesendirian di padang pasir, hanya untuk mencari ridha Allah, menatapmu dengan mata yang penuh keteguhan. Beliau berkata, "Wahai pengembara, jika engkau mencari ridha manusia, maka engkau telah memilih tuan yang paling kejam. Manusia akan memujimu hari ini dan mencacimu esok hari. Namun jika engkau mencari ridha Allah, maka engkau telah bersandar pada gunung yang takkan pernah runtuh." Di bagian kelima ini, kita akan belajar cara membangun benteng harga diri yang tidak bisa ditembus oleh gengsi dunia dan hujatan makhluk. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membongkar satu kebenaran pahit. Banyak dari kita gagal istiqomah karena kita masih menjadi budak dari pandangan orang lain. Kita beribadah agar dianggap syalih, dan kita berhenti beribadah karena takut dianggap aneh. Beliau berkata, "Celakalah engkau yang menghiasi lahiriahmu untuk manusia, sementara batinmu penuh dengan kotoran di hadapan Allah. Engkau seperti kuburan yang tampak indah di luar, namun gelap dan pengap di dalam." Beliau mengajarkan bahwa kunci istiqomah di tengah hujatan adalah ikhlas. Namun, ikhlas menurut Sultanul Aulia bukan hanya sekadar niat, melainkan kemerdekaan batin. Merdeka berarti engkau tidak lagi terbang karena pujian, dan tidak lagi tumbang karena cacian. Saat orang menghujatmu karena engkau teguh dalam kebaikan, Syekh Abdul Qadir mengajakmu untuk tersenyum. Mengapa? Karena hujatan mereka adalah bukti bahwa engkau sudah berbeda dari mereka. Engkau sudah naik kelas. Jangan biarkan gengsi dunia merampas baramu. Dunia ini hanyalah panggung sandiwara yang singkat. Syekh Abdul Qadir berpesan, "Jadilah seperti batu karang di dasar laut. Ombak boleh datang menghantam, badai boleh mengamuk di permukaan, tapi karang tetap diam dan kokoh di tempatnya." Saat engkau tidak lagi peduli pada apa yang dikatakan manusia tentang hijrahmu, saat itulah engkau telah memenangkan setengah dari pertempuran istiqomahmu. Engkau tidak lagi menggenggam bara untuk pamer, tapi engkau menggenggamnya karena itu adalah satu-satunya jalan pulangmu. Ada sebuah tingkatan spiritual yang sangat tinggi yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau tidak hanya mengajarkan kita untuk sabar menghadapi hujatan, tapi beliau mengajarkan kita untuk mengasihi mereka yang menghujat. Beliau berkata, "Wahai anakku, mereka yang mencacimu sebenarnya adalah orang yang sedang buta. Mereka tidak melihat cahaya yang engkau genggam. Maka janganlah membalas kegelapan dengan kegelapan, tapi balaslah dengan cahaya." Inilah cara para wali mempertahankan istiqomahnya. Saat dihina, mereka justru mendoakan. Saat dikucilkan, mereka justru semakin mendekat kepada Allah. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa setiap kata-kata buruk yang dilemparkan kepadamu, jika engkau terima dengan sabar dan istiqomah, maka ia akan menjadi penggugur dosa-dosamu. Tanpa sadar, orang-orang yang menghujatmu sebenarnya sedang memberikan pahala mereka kepadamu dan mengambil dosa-dosamu. Bayangkan betapa indahnya jika kita memiliki mentalitas seperti ini. Engkau tidak lagi merasa panas oleh hujatan, karena engkau tahu bahwa setiap cacian adalah transfer pahala yang akan memperkuat genggamanmu pada bara istiqomah. Sultanul Aulia menegaskan
bahwa kebenaran tidak butuh pembelaan lisan yang gaduh. Cukup buktikan dengan akhlakmu yang semakin mulia. Biarkan waktu yang berbicara. Seringkali, mereka yang paling keras menghujatmu hari ini akan menjadi orang yang paling depan menangis meminta maaf padamu saat mereka melihat cahaya istiqomahmu telah membuahkan hasil di masa depan. Maka, wahai saudaraku yang sedang merasa sendiri dalam ketaatan, jangan menoleh ke belakang, jangan dengarkan bisikan-bisikan yang ingin membuatmu ragu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berdiri di belakangmu, memberikan semangat bahwa engkau tidak sendirian. Ada jutaan hamba Allah di seluruh penjuru dunia yang juga sedang menggenggam bara yang sama. Malam ini, katakan pada dunia, hujatlah sesukamu, bencilah semaumu, tapi aku tidak akan pernah melepaskan genggamanku pada Tuhanku. Rasakan kedamaian yang luar biasa saat engkau hanya peduli pada pandangan Allah. Engkau kini telah merdeka, engkau telah menjadi karang yang tak tergoyahkan. Namun, perjalanan ini masih panjang. Kita sudah belajar bertahan dari gangguan luar. Tapi bagaimana cara menjaga agar api di tangan kita tidak padam karena kelelahan kita sendiri? Bagaimana cara agar langkah kita yang kecil tetap konsisten hingga akhir hayat? Ada sebuah rahasia tentang langkah kecil yang akan kita bedah di bagian selanjutnya. Tetaplah bersama kami di channel Kisah Islam Nusantara. Karena istiqomah adalah maraton, bukan lari sprint. Kita bersiap masuk ke bagian 6. Rahasia langkah kecil yang abadi. Saudaraku, mari kita bicara tentang kesalahan terbesar para pencari Tuhan. Banyak dari kita yang saat ingin berhijrah, ingin melakukan segalanya sekaligus. Kita ingin langsung salat tahajud 11 rakaat. Kita ingin langsung khatam Al-Quran dalam 3 hari. Kita ingin langsung meninggalkan semua hobi duniawi kita dalam 1 malam. Kita ingin menjadi malaikat sebelum kita belajar menjadi manusia yang taat. Apa hasilnya? Jiwamu kaget, mentalmu lelah, dan bara istiqomah yang coba kau genggam terlalu besar itu akhirnya membakarmu hingga hangus. Lalu kau lepaskan karena tak sanggup lagi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sang Sultanul Aulia, menatap fenomena ini dengan senyum penuh kebijaksanaan. Beliau berkata, "Wahai pengembara, jalan menuju Allah tidak ditempuh dengan satu lompatan besar yang mematikan, melainkan dengan ribuan langkah kecil yang tak pernah berhenti. Janganlah engkau meremehkan sedikitnya amalmu, karena gunung yang tinggi pun tersusun dari butiran debu yang kecil." Beliau mengajarkan bahwa rahasia istiqomah bukan terletak pada ledakan semangat di awal, melainkan pada nafas yang panjang hingga akhir. Di bagian ke-6 ini, kita akan membedah mengapa Allah lebih mencintai amalan yang sedikit, tapi konsisten daripada amalan yang banyak, tapi terputus. Kita akan belajar cara merawat bara api kita agar tetap menyala tanpa harus membakar diri kita sendiri. Pernahkah engkau merenungkan kekuatan setetes air? Jika engkau menyiramkan 1 ember air ke atas batu, batu itu tidak akan berubah. Namun, jika engkau meneteskan 1 tetes air di titik yang sama selama bertahun-tahun, batu itu akan berlubang. Itulah istiqomah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sering mengingatkan murid-muridnya, sedikit ketaatan yang engkau jaga dalam keadaan sulit jauh lebih berharga di mata Allah daripada 1000 rakaat yang engkau lakukan hanya saat engkau merasa senang. Beliau menjelaskan bahwa setan sangat takut pada orang yang memiliki rutinitas cahaya. Bagi setan, meruntuhkan orang yang sedang mabuk semangat itu mudah. Cukup tunggu sampai ia lelah. Namun, meruntuhkan orang yang konsisten melakukan 2 rakaat sebelum tidur atau 1 halaman Al-Quran setiap ba'da subuh adalah hal yang mustahil. Mengapa? Karena orang yang konsisten telah membangun jalur saraf spiritual dalam jiwanya. Langkah kecil adalah cara kita mendidik nafsu. Nafsu itu seperti anak kecil. Jika kau paksakan berlari maraton, ia akan memberontak. Namun jika kau ajak berjalan perlahan setiap hari, ia akan terbiasa. Syekh Abdul Qadir berpesan, janganlah engkau merasa kecil hati karena hanya bisa melakukan sedikit kebaikan. Allah tidak melihat volume amalmu, tapi Allah melihat kesetiaan hatimu dalam menjaga amanah waktu yang Dia berikan. Bara istiqomahmu tidak perlu berkobar setinggi langit, cukup ia tetap menyala di telapak tanganmu, konsisten menerangi setiap langkah kecilmu. Akan ada hari-hari di mana engkau merasa sangat-sangat lelah, hari di mana ibadah terasa tawar, dizikir terasa hambar,
dan hatimu seolah membatu. Di saat itulah, rahasia langkah kecil ini menjadi penyelamatmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan sebuah teknik batin yang luar biasa. Saat jiwamu sedang malas, jangan berhenti total, kurangilah bebannya. Tapi jangan hilangkan rutinitasnya. Jika biasanya engkau membaca 1 juz, bacalah 1 ayat. Jika biasanya engkau salat malam 1 jam, berdirilah 5 menit. Yang terpenting adalah, engkau tidak membiarkan setan mencatat hari ini sebagai hari di mana engkau berhenti. Beliau menjelaskan bahwa istiqomah adalah tentang menjaga hubungan. Bayangkan jika engkau punya kekasih, dan engkau tidak memberinya kabar sama sekali, hanya karena engkau sedang lelah. Hubungan itu akan retak. Namun jika engkau hanya mengirim 1 kata rindu, hubungan itu tetap terjaga. Sultanul Aulia ingin kita paham bahwa Allah Maha Tahu batas kemampuan kita. Dia tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna. Dia hanya menuntut kita untuk terus mencoba. Saat engkau tetap bersujud meskipun hatimu sedang menangis karena lelah, saat itulah malaikat bersorak memujimu. Karena ketaatan di tengah kebosanan dan keletihan adalah bukti cinta yang paling murni. Engkau menggenggam bara itu bukan lagi karena ia hangat, tapi karena engkau tahu itu adalah tugas suci dari sang kekasih. Maka, wahai saudaraku, yang sedang merasa amalannya hanya sedikit, jangan pernah berkecil hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajakmu untuk tidak fokus pada seberapa besar amalmu, tapi fokuslah pada seberapa abadi amal itu dalam hidupmu. Malam ini, buatlah janji kecil dengan Tuhanmu. 1 kebaikan kecil saja yang akan kau jaga seumur hidupmu. Entah itu sedekah Rp1.000 setiap hari, atau 1 kali istighfar sebelum memejamkan mata. Jagalah langkah kecil itu, sia-sialah nyawamu bergantung padanya. Rasakan bagaimana langkah kecil itu perlahan-lahan merubah seluruh takdirmu. Namun, apa yang akan terjadi jika engkau berhasil menjaga langkah-langkah kecil ini? Apa upah yang disiapkan Allah bagi mereka yang sabar menggenggam bara api hingga akhir? Ada sebuah rahasia tentang karomah yang bukan berupa terbang di awan atau berjalan di atas air, melainkan sebuah kemuliaan yang lebih tinggi dari itu semua. Di bagian selanjutnya, kita akan membongkar hadiah terbesar bagi sang penjaga bara. Tetaplah bersama kami di channel Kisah Islam Nusantara, karena ujung jalan ini jauh lebih indah dari yang kau bayangkan. Saudaraku, ada 1 rasa sakit yang lebih dingin daripada salju, dan lebih tajam daripada duri. Rasa sakit itu adalah ketika engkau merasa asing di tengah orang-orang yang kau sayangi. Pernahkah engkau merasakannya? Saat engkau memutuskan untuk istiqomah, tiba-tiba dunia terasa begitu sepi. Engkau tidak lagi nyambung dengan pembicaraan teman-temanmu yang penuh gibah. Engkau tidak lagi merasa nyaman di tempat yang dulu kau anggap menyenangkan. Engkau merasa seperti seorang pendaki gunung yang sudah berada di ketinggian, sementara teman-temanmu masih berpesta di kaki lembah. Engkau memanggil mereka, namun suara mereka tidak lagi terdengar. Di titik ini, hati sering membisikkan tanya, untuk apa aku bertahan dalam kesunyian ini? Haruskah aku kembali ke bawah agar aku punya teman lagi? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang pengembara padang pasir yang pernah tidak berbicara dengan manusia selama bertahun-tahun, demi menemukan Tuhannya, memegang pundakmu dengan hangat. Beliau berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau takut pada kesendirian, karena sesungguhnya, saat manusia menjauh darimu, itulah saat di mana Allah ingin berbicara berdua saja denganmu. Engkau merasa sepi hanya karena engkau belum menyadari bahwa Dia yang menciptakan keramaian sedang duduk tepat di sampingmu." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan sebuah hakikat yang memerdekakan jiwa. Beliau menjelaskan bahwa terkadang Allah sengaja mengusir makhluk dari sekitarmu agar engkau tidak lagi menggantungkan harapanmu pada mereka. Selama ini, istiqomahmu mungkin masih terganggu karena engkau masih ingin dilihat manusia, masih ingin dipuji manusia, atau masih takut ditinggalkan manusia. Beliau berkata, Allah itu cemburu. Dia tidak ingin ada cinta lain yang menyaingi Sintonaya di dalam hatimu. Jika Dia melihatmu terlalu bergantung pada teman, Dia akan membuat temanmu mengecewakanmu. Jika Dia melihatmu terlalu haus akan pujian, Dia akan membuat orang lain menghujatmu. Semua itu dilakukan Nia agar engkau kembali menetap Nia
Kesunyian dalam istiqomah bukanlah hukuman, melainkan sebuah undangan eksklusif ke singgasana cintanya. Sultanul Aulia ingin kita paham bahwa pengakuan penduduk langit jauh lebih penting daripada popularitas di bumi. Apa gunanya seluruh dunia mengenalmu jika di langit namamu asing? Dan betapa beruntungnya engkau jika di dunia engkau bukan siapa-siapa, namun saat namamu disebut di langit, seluruh malaikat bersujud syukur karena mengenal keteguhanmu, menggenggam bara istiqomah. Engkau mungkin merasa sendiri secara fisik, namun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengingatkan bahwa sang penjaga bara tidak pernah banner-banner sendirian. Engkau berada dalam barisan yang sama dengan Nabi Nuh, yang tetap membangun bahtera meski ditertawakan. Engkau berada di barisan yang sama dengan Nabi Ibrahim, yang tetap tenang meski dilempar ke api. Engkau berada di barisan yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tetap bertahan meski dilempari batu di Taif. Beliau berkata, jika engkau merasa sepi, panggillah Rura, orang soleh dalam doamu. Mintalah agar Allah mengumpulkanmu bersama mereka. Karena sesungguhnya, cinta adalah jembatan yang melintasi ruang dan waktu. Saat engkau sujud di tengah malam, engkau sebenarnya sedang bersujud bersama jutaan hamba Allah lainnya, yang juga sedang menangis di belahan bumi lain. Engkau adalah bagian dari sebuah bangsa cahaya yang tak terlihat, namun kekuatannya sanggup mengubah takdir dunia. Istiqomah dalam kesunyian adalah ujian kesetiaan. Apakah engkau tetap akan mensintinia jika tidak ada orang yang memujimu? Apakah engkau tetap akan bersujud jika tidak ada orang yang melihatmu? Jika jawabanmu adalah ya, maka engkau telah lulus dari ujian keikhlasan yang paling berat. Engkau telah merubah kesunyianmu menjadi khalwat, sebuah pertemuan rahasia antara seorang pecinta dan sang kekasih. Maka, wahai jiwa yang sedang merasa terasing, jangan pernah merasa kecil hati karena engkau tidak memiliki teman di jalan ketaatan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajakmu untuk merayakan kesepianmu sebagai tanda bahwa engkau adalah orang pilihan. Malam ini, tataplah baramu dengan penuh kebanggaan. Engkau mungkin tidak memiliki tepuk tangan manusia, tapi engkau memiliki tatapan sayang dari Tuhanmu. Berjalanlah terus, jangan menoleh, karena di ujung jalan ini bukan hanya karomah yang menantimu, tapi pelukan hangat dari Sang Pencipta yang selama ini menemanimu dalam setiap heningmu. Sekarang, batinmu telah kokoh. Engkau tidak lagi butuh manusia untuk menguatkanmu. Engkau telah siap untuk melihat keogeben-keogeben yang disiapkan Allah bagi mereka yang sabar. Kita bersiap masuk ke bagian yang akan membuka mata batinmu. Bagian 7. Karomah bagi Sang Penjaga Bara. Saudaraku, ketika kita mendengar kata karomah, apa yang terlintas di pikiran kita? Mungkin kita membayangkan seseorang yang bisa berjalan di atas air, terbang menembus awan, atau menghilang dalam sekejap mata. Kita sering terpukau oleh hal-hal yang bersifat fisik, yang terlihat hebat di mata manusia. Namun, tanyakanlah kepada Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tentang apa arti kemuliaan yang sesungguhnya. Beliau menatap kita dengan pandangan yang dalam dan berkata, wahai pengembara, janganlah engkau terpedaya oleh kemampuan terbang di udara, karena burung pun bisa melakukannya. Janganlah engkau takjub pada kemampuan berjalan di atas air, karena ikan pun hidup di dalamnya. Karomah yang sejati, mukjizat yang paling agung yang bisa diberikan Allah kepada seorang hamba, adalah kemampuan untuk tetap istiqomah di jalan Nia, saat seluruh dunia menarikmu untuk menjauh. Beliau menegaskan bahwa bagi Sang Penjaga Bara, hadiah terbesar bukanlah kekuatan gaib, melainkan ketetapan hati. Di bagian ke-7 ini, kita akan membongkar rahasia bahwa istiqomah itu sendiri adalah karomah yang paling sulit dan paling mulia. Kita akan memahami bahwa saat engkau tetap bersujud di tengah badai kehidupan, saat itulah Allah sedang menunjukkan keogeibanaya melalui dirimu. Engkau adalah mukjizat yang sedang berjalan di muka bumi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sering memberikan teguran kepada mereka yang mengejar keogeben semu. Beliau berkata, engkau sibuk meminta kepada Allah agar bisa melipat bumi dalam sekejap, padahal engkau belum mampu melipat hawa nafsumu dalam 1 detik. Engkau ingin menyingkap rahasia langit, padahal engkau belum mampu menyingkap tabir kelalaian di hatimu.
Beliau mengajarkan bahwa karomah istiqomah adalah kemampuan untuk tetap menjadi hamba yang sama, baik saat dipuji maupun dicaci, baik saat kaya maupun miskin. Inilah kemenangan mutlak. Mengapa? Karena setan bisa meniru kemampuan terbang, setan bisa memberikan kekayaan dalam sekejap, tapi setan tidak akan pernah bisa memberikan ketenangan batin dan ketaatan yang konsisten kepada seorang hamba. Saat engkau mampu bangun di sepertiga malam secara rutin selama bertahun-tahun, itu adalah karomah. Saat engkau mampu menahan amarahmu, demi Allah meskipun engkau punya kekuatan untuk membalas, itu adalah karomah. Saat engkau tetap jujur di tengah lingkungan yang penuh kecurangan, itu adalah karomah yang mengguncang singgasana Arsy. Syekh Abdul Qadir ingin kita sadar bahwa setiap detik kita bertahan menggenggam bara itu, Allah sedang memamerkan kekuatan Nia melalui keteguhan jiwa kita kepada para malaikatnya. Namun, ada sebuah rahasia lain yang disingkap oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau menjelaskan bahwa ketika seorang hamba sudah mencapai puncak istiqomah, ketika ia sudah benar-benar selesai dengan dirinya dan hanya hidup untuk Allah, maka alam semesta akan mulai tunduk padanya. Ini adalah buah dari kesetiaannya menggenggam bara. Beliau berkata, "Wahai hamba Allah, jika engkau sudah benar-benar milik Allah secara istiqomah, maka Allah akan memerintahkan dunia untuk melayanimu. Engkau tidak lagi mengejar rezeki, tapi rezeki yang akan mengejarmu. Engkau tidak lagi mencari perlindungan, tapi perlindungan yang akan mencarimu." Inilah yang disebut sebagai tasyhir penundukan alam semesta. Bara yang engkau genggam dengan perih itu, suatu saat akan merubah sifatnya. Ia tidak lagi membakar tanganmu, tapi ia akan membakar setiap kesulitan yang menghalangi jalanmu. Syekh Abdul Qadir ingin kita paham bahwa kemuliaan ini tidak datang kepada mereka yang hanya sesekali berbuat baik. Ia hanya datang kepada mereka yang menetap istiqomah. Karomah sejati adalah ketika doa-doamu tidak lagi membutuhkan kata-kata yang panjang. Karena Allah sudah mengetahui kerinduanmu sebelum engkau mengucapkannya. Engkau telah menjadi kekasih Nia, dan seorang kekasih tidak akan membiarkan kekasihnya berjalan sendirian dalam kegelapan. Maka, wahai saudaraku yang saat ini masih berjuang di kaki gunung ketaatan, jangan pernah menganggap remeh perjuanganmu. Engkau mungkin merasa tidak hebat. Engkau mungkin merasa hanya orang biasa yang sedang mencoba salat tepat waktu. Namun di mata Allah, engkau adalah pemegang karomah yang agung. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajakmu untuk terus bertahan. Sedikit lagi. Bersabarlah, sedikit lagi. Bara yang kau genggam itu sedang merubah dirimu menjadi emas. Engkau sedang dipersiapkan untuk menjadi mercusuar bagi orang-orang di sekitarmu. Keistiqomahanmu akan menjadi inspirasi, akan menjadi penyejuk, dan akan menjadi bukti bahwa Tuhan itu nyata di tengah dunia yang mulai melupakannya. Kini, kita telah sampai di ambang pintu terakhir. Kita sudah memahami perihnya. Kita sudah memahami jebakannya. Kita sudah belajar tentang pelindung cinta. Dan kita sudah melihat kemuliaannya. Sekarang, tibalah saatnya untuk melepas lelah di ujung jalan. Apa yang menanti kita saat nafas terakhir kita hembuskan dalam keadaan tetap menggenggam bara itu? Di bagian penutup nanti, kita akan melihat janji pertemuan yang paling indah. Tetaplah bersama kami di channel Kisah Islam Nusantara, karena Fajar Abadi hampir menyapa jiwamu. Kita bersiap masuk ke bagian 8. Penutup, janji pertemuan di ujung jalan. Saudaraku, setiap perjalanan di dunia ini pasti akan sampai pada titik akhirnya. Setiap kaki yang melangkah akan menemukan tempat untuk berhenti. Dan setiap tangan yang menggenggam sesuatu, suatu saat harus melepaskannya. Selama 1 jam ini, kita telah belajar betapa perihnya menggenggam bara istiqomah di tengah dunia yang beku akan kelalaian. Engkau telah menangis, engkau telah terjatuh, dan engkau telah bertahan saat ribuan godaan memintamu untuk menyerah. Kini, lihatlah ke depan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan wajah yang bercahaya laksana bulan purnama, berdiri di sana menunggumu. Beliau tidak lagi memberikan nasihat yang berat, melainkan menyambutmu dengan tangan terbuka. Beliau berkata, "Wahai pejuang yang lelah, selamat datang di rumahmu yang sesungguhnya. Engkau telah menjaga amanah ketaatan saat manusia lain mengkhianatinya. Engkau telah memegang bara api itu hingga ia benar-benar memurnikan jiwamu. Sekarang,
Biarkan Allah yang menggenggammu dalam rahmat-Nya yang tak bertepi. Di bagian penutup ini, kita akan merayakan akhir dari sebuah perjuangan. Kita akan belajar bahwa kematian bagi sang ahli istiqomah bukanlah sebuah perpisahan yang tragis, melainkan sebuah pertemuan yang telah lama dirindukan. Kita akan melihat bagaimana setiap detik kesabaranmu dirubah menjadi istana, dan setiap tetes air matamu dirubah menjadi sungai madu di surganya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menceritakan detik-detik paling indah bagi seorang hamba yang istiqomah. Saat maut datang menjemput, ia tidak datang dengan wajah yang menyeramkan. Maut datang sebagai pelayan yang membawa kabar gembira. Beliau berkata, saat nafas terakhirmu hampir sampai di kerongkongan, Allah akan menyingkap tabir matamu. Engkau akan diperlihatkan tempat tinggalmu di surga, dan engkau akan melihat betapa kecil dan tidak berartinya seluruh penderitaan duniawimu dibandingkan dengan kebahagiaan yang sedang menantimu. Tanganmu yang melepuh karena menggenggam bara istiqomah tiba-tiba sembuh seketika. Rasa sakit, rasa lelah, rasa dihina, dan rasa sedih yang kau pikul selama berpuluh-puluh tahun di dunia menguap hilang hanya dalam satu kedipan mata. Allah berfirman kepada jiwamu, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hambuku, dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah janji pertemuan itu. Sultanul Aulia menegaskan bahwa Allah tidak akan pernah menyonayokan satu detik pun dari perjuanganmu. Engkau yang konsisten syalat di saat mengantuk. Engkau yang tetap jujur di saat miskin. Engkau yang tetap sabar saat difitnah. Allah sedang menyiapkan sambutan yang paling megah untukmu. Malaikat akan berbaris menyambut ruhmu, dan langit akan terbuka lebar siolohala, sedang merayakan kembalinya seorang pahlawan dari medan perang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajak kita membayangkan satu hal. Jika di dunia saja, rasa manisnya iman sudah bisa membuat seorang hamba merasa cukup tanpa harta, lalu bayangkan bagaimana rasanya kemanisan itu saat ia sudah sempurna di akhirat nanti. Beliau berkata, dunia adalah penjara bagi orang mukmin, dan kematian adalah kuncinya. Namun hanya mereka yang membawa pelita istiqomah yang bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan kubur. Di sana, engkau tidak akan lagi merasa haus akan pujian manusia. Engkau tidak akan lagi merasa takut akan kemiskinan. Engkau akan duduk di atas mimbar-mimbar cahaya, berkumpul dengan para nabi, para syuhada, dan para solihin. Engkau akan melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani secara langsung, dan beliau akan mengenalimu sebagai salah satu dari umat Muhammad yang teguh memegang bara agama di zaman yang penuh fitnah. Inilah upah bagi mereka yang sabar. Setiap kebaikan yang kau jaga dalam kesendirian, setiap dizikir yang kau ucapkan dalam kesunyian, kini menjelma menjadi pemandangan yang tak pernah dilihat oleh mata, suara yang tak pernah didengar oleh telinga, dan kebahagiaan yang tak pernah terlintas dalam hati manusia. Ujung jalan dari menggenggam bara adalah menggenggam ridanya. Dan saat engkau sudah mendapatkan ridanya, maka seluruh alam semesta ini menjadi milikmu. Saudaraku, video ini akan segera berakhir, namun perjalananmu untuk menggenggam bara harus terus berlanjut. Jangan biarkan semangatmu padam saat layar ini menjadi gelap. Ingatlah nasihat sang Sultanul Aulia. Janganlah engkau berhenti sebelum engkau sampai, karena di balik tikungan terakhir itulah rahmat-Nya sudah menunggu. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Ya Allah, Sang Pembalik hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu. Jangan biarkan kami melepaskan bara istiqomah ini hanya karena kelelahan sesaat di dunia. Berikanlah kami kekuatan untuk terus melangkah, meskipun kaki kami berdarah dan tangan kami melepuh. Jadikanlah akhir hayat kami sebagai akhir yang indah, husnul khatimah, dan pertemukanlah kami dengan para kasasimu di surgamu yang abadi. Selamat melanjutkan perjuangan. Wahai penjaga bara, engkau adalah cahaya bagi keluargamu, cahaya bagi lingkunganmu, dan cahaya bagi bangsamu. Sampai jumpa di pelukan rahmat Allah yang tak terbatas. Saya, rekan Anda di Kisah Islam Nusantara, pamit undur diri. Semoga kita semua dikumpulkan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.